Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gua Jack. Di video kali ini gua akan membawakan alur cerita film yang cukup membawa kehampaan dalam ceritanya. Karena film ini akan menceritakan kisah seorang wanita yang dituduh menghabisi nyawa suaminya. Maka dari itu, ia berstatus sebagai seorang narapidana dan setelah sekian lama, ia akan mendapatkan kesempatan untuk keluar dari dalam tahanan selama 3 hari untuk menghadiri pemakaman ibunya. Dalam 3 hari itulah ia akan mendapatkan kisah dan pengalaman yang mungkin tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Oke, bagaimana cerita selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia Late Autumn 2010. Di awal cerita diperlihatkan seorang wanita yang tampak sangat berantakan dengan luka lebam di seluruh wajahnya yang sedang berjalan dengan linglung. Namun seketika ia tampaknya menyadari sesuatu dan memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Dengan tergesa-gesa, walau sedikit ragu, ia kembali ke dalam rumahnya. Namun setelah sampai di sana, ia pun terkejut melihat suaminya yang telah tergeletak tak bernyawa. Melihat kondisi di sana, tampaknya telah terjadi pertengkaran hebat di antara mereka berdua. Ia pun berusaha membersihkan jejak pertengkaran itu seakan-akan menyembunyikan sesuatu hal. Namun saat ia yang sedang mencoba mencerna dan memahami apa yang telah terjadi di sana, di saat itu juga terdengar suara sirene polisi yang menuju ke arah rumahnya. 7 tahun telah berlalu. Situasi saat ini berpindah ke sebuah tahanan penjara. Saat ini juga si wanita yang bernama Anna Chen ini pun dipanggil sipir karena ada yang menelponnya. Yang ternyata terdengar suara seorang wanita yang mengabarkan bahwa ibu mereka telah meninggal dunia. Dan kakaknya yang bernama John memberi uang jaminan agar Anna bisa keluar untuk mengurus dan menghadiri pemakaman ibunya. Dari sini ia akan diizinkan keluar tahanan selama 3 hari dan selama di luar polisi akan terus menelponnya dan mengonfirmasi keberadaannya. Jika ia tidak mengangkat telepon itu, maka ia akan dinyatakan sebagai seorang buron. Yes, sir. Dari sinilah ia akan melakukan perjalanan menuju kota tempat tinggal ibunya. Setelah sekian lama, bus itu pun berhenti di sebuah terminal. Namun saat ingin melanjutkan perjalanan, ada seorang pria yang menghentikan bus itu dan tampak tergesa-gesa seperti dikejar-kejar oleh seseorang. Ketika ia ingin membayar ongkos bus itu, ia pun kekurangan uangnya. Dan dengan demikian ia pun melihat Anna yang tampaknya sama-sama orang Asia. Dan ia meminta Anna untuk meminjamkan uangnya. I lost my wallet. Do you have maybe 30 bucks? Thank you. Here's your ticket. Are you Chinese? Setelah itu ia tampaknya ingin berbasa-basi dan berkenalan dengan Anna, di mana diketahui pria ini adalah orang Korea, sementara Anna adalah orang Cina. Are you going to You don't see? need to pay me back. Usaha pria ini pun dijawab ketus oleh Anna sehingga membuat ia terdiam. Namun dia tidak menyerah begitu saja, dan kali ini ia akan memberi jaminan jam tangannya yang sangat berarti baginya kepada Anna. Dan di lain kesempatan, ia berjanji akan mengambil kembali jam tangan itu. Namun dengan segala beban yang ada di pundak Anna, serta ia yang hanya ingin fokus bertujuan menemui jasad ibunya, ia pun hanya memberi respon datar dan hampa kepada pria ini. Pada saat di pemberhentian, pria yang bernama Hyun ini dihubungi oleh seseorang yang memberitahunya bahwa suami dari klien mereka yang bernama Okja sedang mencari-carinya. Karena Okja memutuskan untuk kabur membawa uang suaminya. Diketahui juga suami Okja adalah orang yang cukup berbahaya, sehingga nyawa Hyun dalam bahaya. Maka dari itu, ia memperingatkan Hyun agar mulai sekarang lebih berhati-hati lagi. Melihat Anna yang sedang sendirian, Hyun lagi-lagi menghampirinya.
dan Ana pun mengira bahwa Hyun menginginkan jamnya. Maka dari itu, Ana pun yang tidak punya waktu untuk itu memilih mengembalikan jam Hyun. Akan tetapi, Hyun menolaknya dan memasangkan jam itu ke tangan Ana. Still a long way to Seattle. Hello. Pada saat semua orang sedang beristirahat, Hyun kembali dihubungi oleh temannya yang memberitahu kali ini suami Okja yang menyewa gangster untuk mencari-carinya. Maka dari itu, ia sangat mengkhawatirkan keselamatan Hyun. Namun di tengah perbincangan mereka, Hyun pun terdiam melihat Ana yang sedang sibuk melipat kertas origami miliknya. 야, 들려? 찾아보라 그래. 이제 영어도 좀 들었고 슬슬 다른 나라 손님도 좀 만나보려고. Akhirnya sampailah di tujuan akhir mereka, dan lagi-lagi Hyun mendatangi Ana. Hyun pun memberikan nomornya kepada Ana dan menyuruh Ana lain kali untuk menelponnya agar ia bisa membayar uang Ana. Oh ya guys, mungkin ada dari kalian yang mengira Hyun sok kegantengan. Ya, tapi memang pada zaman itu salah satu standar kegantengan atau pria tampan ya seperti si Hyun ini. Oke, kita lanjut. Dari sinilah mereka berpisah dan menuju ke tujuan mereka masing-masing. Akhirnya Ana pun sampai di rumahnya. Walau dengan sedikit keraguan, ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah itu. Ia pun disambut dengan sangat hangat oleh seluruh keluarga besar di sana. 一路辛苦了。你坐会儿，我去看孩子啊。 是这样， Saat dalam keadaan tenang ini, kakak Ana pun mendatanginya dan membicarakan tentang warisan rumah peninggalan ibu mereka, yang mana rencananya rumah itu akan dijual dan Ana juga akan mendapatkan bagiannya. Maka dari itu, ia membutuhkan persetujuan Ana juga. Namun kehangatan yang terlihat sebelumnya tidak berlangsung lama, sampai saat di mana mereka membahas nisan ibu mereka yang ada kesalahan, sehingga perbincangan mereka pun menimbulkan keributan di depan Ana yang sudah memikul beban yang begitu berat. Terpaksa juga harus mendengarkan keributan ini. 我不是故意的。谢泽，妈妈的事重要还是你的房子的事重要啊？ Pada saat ini juga Ana melihat sebuah keluarga kecil bahagia, namun ia sejenak terdiam melihat kebahagiaan itu, dan setelah si pria itu melihat Ana, ia pun mendatangi Ana. Ia menyampaikan bela sungkawanya tentang ibu Ana, dan ternyata ia tahu bahwa Ana ada di dalam penjara. Namun ia juga memuji paras Ana yang tidak berubah sama sekali, sehingga membuat Ana sedikit tersipu malu. Ia pun menganggap Ana sebagai wanita kecil yang dulu ia kenal. 这小孩再回来吗？ Mendengar itu membuat pria ini merasa bersalah karena walau sudah banyak berubah namun tidak dengan Ana yang masih sama seperti dahulu kala. Si pria ini pun ingin menjelaskan bahwa dulu ia berusaha menghubungi Ana. Akan tetapi sebelum ia jauh menjelaskan tentang apa yang telah terjadi, percakapan mereka pun terpaksa harus berhenti karena kedatangan istri si pria ini. 자기야, 나 먼저 갈게. Sekarang beralih ke seorang wanita paruh baya yang ternyata ia adalah klien Hyun. Dari sini kita tahu apa sebenarnya pekerjaan Hyun, yaitu sebagai GIGOLO. Dan dari pekerjaan inilah Hyun pun mendapatkan bayaran yang cukup besar dari wanita itu. 누님 뭐라고 했어요? Balik lagi ke Ana yang sedang berada di sebuah toko pakaian. Di waktu yang singkat ini, ia pun ingin memenuhi hasratnya dalam berpakaian yang sudah lama ia tidak pernah coba lagi selama di penjara, sehingga membuat ia terlihat begitu menawan dengan busana yang ia kenakan, walau terlihat sedikit berlebihan. Hello? Don't forget, you need to be back by tomorrow.
Mengetahui besok ia akan kembali ke tahanan membuat rasa senang dan percaya dirinya sebelumnya berubah menjadi kesedihan mengingat ia tidak punya kebebasan lagi dalam sehari ke depan. Yang tadinya ia ingin bersenang-senang terlebih dahulu, namun kini membuat ia tidak bersemangat lagi, walau ia masih ragu dan terus ragu jika harus balik ke tahanan secepat itu. Pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk menundanya. Sementara di sisi lain, ternyata Hyun juga berada di terminal itu, dan kebetulan juga ia melihat Anna di sana yang sedang merenung. Ia pun langsung menghampiri Anna dan berniat mengembalikan uang Anna, dan Anna tidak memberi respon apapun kepadanya. Akan tetapi setelah lama merenung, Anna akhirnya menyadari kebebasannya yang akan direnggut sebentar lagi. Ia pun memutuskan untuk mengajak Hyun melakukan peraselolean. Namun hal ini juga Anna lakukan agar ia juga bisa bersenang-senang walau hanya You sejenak. want me? Walau Anna yang memikirkan 1001 hal tentang apa yang sedang ia lakukan, ia pun berusaha menikmati keputusannya ini. Namun setelah semuanya yang telah terjadi, ia pun sadar bahwa ia masih punya harga diri. Dan hal ini pun adalah sebuah kesalahan jika dilakukan tanpa ada sebuah rasa dan cinta di antara mereka berdua. Sehingga yang ia lakukan adalah dari sinilah terjadi momen awkward di antara mereka berdua. Walau terlihat kesal, Hyun masih bisa bersikap gentle dan memberikan perhatian serta saran kepada Anna yang sedang menggaruk-garuk telinganya yang telah gatal akibat anting yang ia pakai sebelumnya. Don't scratch. You'll make it worse. Mendengar itu, Anna pun meminta maaf, namun respon yang tak terduga pun keluar dari mulut Hyun yang membuat Anna juga kebingungan mendengar hal itu, di mana dia memaklumi itu karena ini adalah kesalahannya jika pelanggan tidak puas dengan jasa yang ia berikan. Let's go. Mereka pun memutuskan keluar dari hotel itu dan berjalan sejenak bersama mengitari kota itu. Stop raining. Di tengah perjalanan mereka, Hyun pun harus tetap profesional dengan menjawab panggilan dari para kliennya, sehingga membuat Anna penasaran apa yang akan dilakukan Hyun kepada para kliennya. Yang ternyata Hyun akan melakukan segalanya sesuai keinginan kliennya. Bahkan hanya untuk menemani berjalan-jalan saja, ia pun mau melakukannya. Namun kalau kliennya tidak puas dengan jasa yang ia berikan, maka ia menjamin uang 100% kembali kepada kliennya. Don't have to pay. Dalam perjalanan mengitari kota itu, Hyun pun tiba-tiba mengajak Anna ke sebuah restoran, yang mana restoran ini mengharuskan seseorang masuk ke dalam dengan membuat reservasi terlebih dahulu. Hal ini pun dilakukan Hyun demi mendapatkan nama Anna. Hyun pun mengaku sebagai suami Anna yang sedang berulang tahun pada saat itu juga, sehingga pelayan resto itu harus mencatat nama Anna untuk membuat sebuah reservasinya. I didn't make a reservation. That's okay. What is your name? Anna Chen. Anna, I'm Hoon. Cara yang tidak biasa itu pun membuat Anna sedikit kagum dengan usaha yang Hyun lakukan. Today is my birthday. So what do you do for me? Do you know Seattle? Maka agar hari yang mereka jalani tidak sia-sia, Hyun pun menawarkan Anna untuk berkeliling di kota Seattle. Baik itu mau ke kebun binatang, taman hiburan, atau bahkan menemani Anna berbelanja. Atau lebih tepatnya, Hyun akan menjadi tour guide Anna seharian penuh. What happens on the docks? Dari sinilah Hyun mengajak Anna keliling menggunakan bus pariwisata kota itu, di mana para wisatawan sangat menikmati kebersamaan itu. Begitu juga dengan Hyun yang mengajak Anna agar bersenang-senang dan menikmati perjalanan ini. Walau respon Anna masih tampak sama tanpa adanya rasa excited dan dengan wajah murungnya, Anna berusaha mengikuti alur kemana Hyun akan membawanya. Come on, you like it, don't you? Come on!
Namun setelah sampai di taman hiburan itu, ternyata tempat itu telah ditutup. Akan tetapi bukan Hyun namanya jika menyerah sampai di sini saja, sehingga ia mengajak Ana untuk menerobos masuk ke dalam taman hiburan itu. Let's see up there. Di tengah-tengah keseruan ini, Ana tiba-tiba terdiam sejenak melihat sepasang kekasih yang sedang bertengkar di kejauhan, di mana suara mereka tidak terdengar sama sekali. Maka dari itu, untuk menghibur Ana, Hyun pun mengisi suara mereka seakan-akan sedang mendabing sebuah film. How did you find me? Melihat itu, Ana kagum dengan Hyun yang bisa menikmati segala jenis keadaan seperti yang dia inginkan. Maka dari itu, Ana juga ingin mencobanya, sehingga membuat ia terlarut ke dalam perannya. It is only memories and obsession. Please, don't look at me like that. I want your love. Some things do not have to be spoken. I have to go. Your happiness is in your hands now. Akhir cerita dari sepasang kekasih yang tidak bahagia itu berakhir dengan si pria yang menolak untuk kembali bersama si wanita. Namun setelah si wanita ingin benar-benar pergi, timbul penyesalan dalam diri si pria, sehingga segala usahanya semua sudah terlambat. Walau terus mengejar si pria itu pun tidak bisa lagi menggapai si wanita itu yang telah memutuskan untuk benar-benar pergi. I have to go back to prison tomorrow. Setelah sejauh ini, akhirnya Ana bisa terbuka dan memberitahu tentang dirinya yang besok akan kembali ke penjara setelah pemakaman ibunya selesai. Berita itu pun membuat Hyun sejenak terdiam. Hyun pun memikirkan sesuatu, dan ia pun mengatakan satu kata dalam bahasa Cina yang ia ketahui, yaitu How, yang artinya buruk. How bad, right? It means good. Namun Ana meralat itu karena How berarti baik, sedangkan arti dari kata buruk adalah why. Why? I'm sorry, we're doing a ghost tour. Market goes tour. Ia pun bertanya apakah Ana dulu sering kesini, yang ternyata benar adanya dulu Ana sering kesini bersama seorang pria, yaitu teman kakaknya, lebih tepatnya pria yang di awal cerita. Dengan bermodalkan kata-kata how dan why, Hyun berusaha memberi respon atas cerita Ana, yang mengisyaratkan bahwa ia siap mendengar cerita Ana walau dalam bahasa Mandarin, jika Ana menganggap itu adalah privasinya. Akan tetapi Hyun siap sebagai pendengar yang baik walau ia tidak akan mengerti tentang apa yang akan Ana ceritakan nanti. 我们一块玩大的。 How? Dari sinilah Ana menceritakan kisahnya, di mana dia dulu tidak bisa hidup tanpa pria itu. Namun entah apa yang terjadi, pria itu tiba-tiba meninggalkannya, yang pada akhirnya Ana bisa bangkit lagi dan menikah dengan seorang pria, yang awalnya pria itu sangat mencintai dan menyayangi Ana. Namun lambat laun Ana melihat sikap suaminya yang sangat posesif, sehingga pada suatu ketika cinta pertama Ana pun datang menemuinya dan mengajaknya untuk kabur dan hidup bersama dengannya. Namun entah bagaimana caranya, suaminya dapat menemukan mereka, sehingga sang suami mengancam akan menghabisi mereka jika ini terulang kembali. Dari sinilah, keesokan paginya sang suami memukulnya begitu keras sampai membuat dia 不知 pingsan. 道是什么日子， How? 为什么是这样的呢？ How? Why'd you ask me for the money? Pada saat ini, Ana bertanya mengapa Hyun meminta uang kepadanya saat itu. Hyun pun mengatakan bahwa Ana seakan-akan mengatakan iya kepadanya karena ia tersenyum pada saat itu. Mendengar itu, Ana pun menyangkalnya karena Ana sadar ia sudah lama sekali menyimpan senyumannya yang telah hilang bersama penderitaannya. No.
Tidak lama kemudian, Hyun mendapatkan panggilan dari kliennya yang tampaknya itu sangat penting, sehingga membuat ia cukup sedih jika harus berpisah dengan Ana secepat ini. Begitu juga dengan Ana yang sudah merasa cukup nyaman terpaksa memberi Hyun pelukan perpisahan sebagai rasa terima kasihnya telah menemaninya dan mendengarkan semua ceritanya. Thanks for today. Ia juga akan membayar jasa Hyun, akan tetapi Hyun tidak rela harus berpisah secepat ini dan menolak uang Ana serta memberikannya jamnya lagi kepada Ana dan berjanji akan kembali ke sana dalam 30 menit ke depan. I'll be back very fast. I won't be here. I know that you won't be here. Hyun pun menemui kliennya yang ternyata itu adalah Okja. Okja pun membayar atas kedatangan Hyun ke tempat itu. Namun Hyun mengingatkannya karena nyawanya dalam bahaya dikarenakan suaminya mencari dan mengancam akan menghabisinya. Akan tetapi walau mendengar itu, Okja tampaknya tidak terlalu peduli dan mengajak Hyun untuk hidup bersama dan kabur sejauh mungkin dengan uang-uang yang ia miliki. Ia juga berjanji akan membuatkan sebuah restoran seperti mimpi Hyun dahulu. Akan tetapi Hyun tetap menolaknya. 나랑 도망가서 살자. 갈게요. 가져가. 이렇게 한번 봤으니까 됐어. 얼른. Sebelum Hyun pergi, ia pun tidak tega meninggalkan Okja sendirian di sana dalam keadaan mabok. Sehingga ia pun mengantar Okja ke sebuah hotel dan mengucapkan salam perpisahan dengan Okja. 나랑 같이 살면 좋을 텐데 바보같이. Bye. Beralih lagi ke Ana yang sedang menunggu Hyun di hotel sebelumnya. Di tengah-tengah kegabutannya, ia pun membayangkan rasa sakit Hyun saat ia mendorongnya sehingga membuat semua kerusakan itu. Yang ternyata Ana merasa, ya sakit juga ya gitu. Setelah cukup lama menunggu, Ana pun tersadar mengapa ia menunggu Hyun di sana dan memutuskan untuk pergi. Sementara di sisi lain terlihat Hyun yang tergesa-gesa ingin menemui Ana. Namun ia pun terlambat karena Ana yang telah pergi dan meninggalkan jam tangan milik Hyun di sana. Ma, Yang ternyata Ana memutuskan untuk pergi ke tempat pemakaman yang akan digunakan sebagai perpisahan terakhir dengan ibunya. Yang ternyata kertas origami sebelumnya Ana buat untuk dirangkai sebagai bunga buat ibunya. Karena dulu ibunya sering mengajarinya melakukan hal itu. Tidak hanya itu, dikarenakan Ana yang tidak punya teman bicara lagi, ia pun berbicara dengan jasad ibunya dan memberitahu lokasi tempat tinggalnya, yaitu sebuah penjara. Dan dia pun mengatakan dengan raut wajah sedihnya, ia meyakinkan ibunya bahwa ia akan baik-baik saja di sana. Singkat cerita, upacara pemakaman ibunya pun berlangsung. Di sana juga ada banyak kerabat dan juga ada mantan kekasih Ana. Namun yang tak terduga ternyata Hyun juga hadir di sana dengan membawa bunga bela sungkawanya. Hyun pun ikut dalam antrian ucapan bela sungkawa itu. Namun kakak Ana heran dengan orang yang tidak ia kenal ini. Akan tetapi untungnya Ana mengakui Hyun adalah temannya. 이거 봐요. Hyun pun mengikuti acara itu sampai akhir penguburan, di mana Hyun menyaksikan kehampaan yang terpancar dari wajah Ana. Setelah itu, Ana pun akhirnya menandatangani surat rumah warisan itu. Dan belum juga lama dari itu, di belakangnya ia juga harus mendengar kakak iparnya yang membahas soal warisan restoran yang harus mereka bahas saat itu juga. Namun daripada mendengar itu, Ana pun lebih baik memilih untuk menemani Hyun di tengah-tengah kesendiriannya di sana. Dari tatapan itu tampaknya Hyun sadar siapa pria itu. Dan tidak lama kemudian istri pria itu pun bergabung duduk di sana dengan senyumannya yang tampaknya ia tidak tahu tentang kisah Ana dan suaminya.
I knew Saat Anna was pria just ini as bergabung, ia pun menceritakan bahwa ia sangat-sangat mengenal Anna kepada istrinya. Dan dia juga berbohong mengatakan Anna selama ini berada di Cina. Maka dari itu si istri cukup excited ingin mengetahui kehidupan Anna di Cina. Ia pun menyangka Anna bersama Hyun tinggal di Cina. Jadi mau tidak mau, Hyun pun harus berperan sebagai kekasih Anna dalam perbincangan ini. Hyun pun sangat mahir dalam hal ini, sehingga membuat si istri percaya bahwa mereka punya bisnis restoran di Cina. Bahkan untuk membuat Anna tidak terlalu menyedihkan, di depan mantan kekasihnya itu, Hyun mengaku bahwa sebentar lagi mereka akan menikah. Dan hal itu pun membuat Anna sedikit terkejut. We are going to get married soon. Really? Yes. Congratulations. Thank you. Pada satu momen, Anna dan istrinya terpaksa harus meninggalkan mereka berdua di meja itu. Yang mana ternyata pria ini tahu bahwa Hyun berbohong tentang semua bualan itu. Jadi, dia memperingatkan Hyun agar tidak bermain-main dengan Anna. Karena ia merasa kasihan kepada Anna yang telah menjalani hidup yang begitu keras. Namun Hyun menanggapi bahwa bermain-main itu sangat menyenangkan dan membuat Anna tertawa. Namun apakah kau bisa membuat ia tertawa? Si pria itu pun merasa dialah orang yang paling tahu tentang Anna, sehingga perbincangan ini pun semakin memanas dan terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua. We are not done. Hampir saja terjadi pertengkaran di antara mereka berdua. Namun karena tidak tepat waktu dan ingin menghargai para tamu di sana, si pria ini pun meminta maaf atas kejadian itu. Dia pun langsung memperingatkan Hyun sekali lagi dengan senyumannya yang mengatakan tidak usah mendekati Anna, tunjukkan rasa hormatmu pada kami. Mendengar itu, maka yang dilakukan Hyun adalah Don't smile. You smile. You die. melihat pertengkaran itu, para tamu, kakak dan Anna pun harus memisahkan mereka berdua. This man used my fork. Do you think that's right? Mendengar itu, Hyun beralasan bahwa pria itu mengambil garpunya. Mungkin ini adalah alasan yang tolol, tapi di balik alasan itu tersimpan makna yang mengisyaratkan saat inilah kesempatan Anna untuk meluapkan seluruh emosi yang selama ini ia pendam terhadap pria ini. Maka dari itu, yang dilakukan Anna adalah Wang Jing, why'd you use his fork? You should apologize. Tell me why you use his fork. 你干嘛要用他的叉子？不是你的。Why? I'm sorry. I'm sorry. Akhirnya Anna pun harus kembali ke dalam penjara. Dan sebelum itu ia pun membayar atas jasa Hyun yang telah menemaninya beberapa hari ini. Namun Hyun kembali memberikan Anna jam tangan miliknya sebagai sebuah kenang-kenangan. Akan tetapi Anna menolaknya dan mengucapkan selamat tinggal. I have many watches. Goodbye. Namun tampaknya Hyun tidak rela benar-benar harus berpisah dengan Anna dengan akhir yang menggantung seperti ini. Maka dari itu, Hyun pun memutuskan untuk pergi bersama Anna. Hello. I thought you were someone else. Nice to meet you. I'm Hoon. Nice to meet you, Amanda. Okay, everyone. We're gonna camp out here for a while. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun harus berhenti untuk beristirahat. Dan Anna pun kembali dipanggil oleh polisi untuk mengkonfirmasi keberadaannya. Dan kali ini, Hyun juga mendapatkan sebuah panggilan dari seseorang. Namun orang tersebut tidak mau berbicara sepatah kata pun di telepon itu. Sehingga yang terjadi adalah Hello. I brought you here
Ternyata itu adalah suami Okja. Ia pun sangat penasaran hal apa yang membuat Okja bisa jatuh cinta kepada Hyun dan apa saja yang mereka lakukan saat mereka bersama. Namun Hyun mengatakan mereka hanya mengobrol. Sejauh ini perbincangan mereka masih baik-baik saja sampai ketika sang suami menanyakan kepada Hyun, "Mengapa kau membunuhnya?" Hal itu pun membuat Hyun terkejut dan tak percaya. Si suami pun menunjukkan tas Okja dengan noda darah dan uang yang telah menghilang dari tas itu. Akibat Hyun yang dituduh merampok Okja pada malam itu. Walau kita tahu bahwa Hyun tidak pernah melakukan hal itu, akan tetapi kita juga harus sadar sifat dingin dari suami Okja yang menandakan ini semua hanyalah hasil rekayasanya, di mana dia menghabisi Okja dan mengkambing hitamkan Hyun sebagai pelakunya. Ia juga mengatakan bahwa polisi sudah tahu tentang hal itu dan sebentar lagi mereka akan tiba di sana dan dia berada di sana hanya ingin bertemu dengan Hyun yang telah mengambil dan membuat istrinya jatuh cinta padanya. Hyun pun menyadari semua skenario yang dibangun oleh suami Okja, namun ia sadar bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun melihat awal yang baru yang akan ia jalani dengan Anna akan berakhir sebelum dimulai, sehingga yang ia lakukan adalah I'll see you here when you get out. Saat Anna terbangun dari tidurnya, ia tidak melihat keberadaan Hyun dan dia pun mencari-cari ke sekeliling tempat itu, namun ia sama sekali tidak melihat di mana Hyun berada. Ia pun semakin gelisah karena bus juga akan segera berangkat, namun tetap ia tidak menemukan Hyun. Setelah sekian lama berlalu, akhirnya masa tahanan Anna telah berakhir, sehingga ia pun dapat merasakan udara bebas lagi. Dan hal pertama yang terbesit di pikirannya, ia ingin bertemu dengan Hyun. Maka dari itu, ia pun mengunjungi tempat itu lagi, sesuai janji Hyun. Dengan sabar, Anna pun menunggu kedatangan Hyun yang benar-benar ia harapkan. Dan ternyata Hyun benar-benar tidak datang dan tidak akan pernah datang ke sana karena ia yang mungkin telah dipenjara dalam waktu yang akan lama atau bahkan ia telah meninggal dunia. It's been a long time. Film ini pun ditutup dengan senyuman Anna yang menandakan semua ini hanyalah tinggal kenangan indah walau hanya sesaat. Ia akan terus mengenang dan terkenang di dalam hatinya. Oke guys, sekian video kali ini. Sebenarnya ceritanya yang sangat sederhana, namun semua adegan terlihat begitu hampa dengan warna kehidupan Anna yang tampak telah mati. Ditambah lagi, alunan musik yang di setiap scene-nya membuat kita hanyut dalam kehampaan dan kesunyian. Apakah rasa itu dapat kalian rasakan? Ungkapkan di kolom komentar guys. Oke, sampai di sini dulu. Gua mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi para pecandu alur cerita film yang selalu mendukung gua. Oke, sekian, gua Jack pamit undur diri. Sekali lagi, gua ucapkan thank you and see you.